Bayu, seorang OB asal Kediri, merantau ke Prancis demi memperbaiki nasib. Tak pernah ia sangka, takdir membawanya jatuh cinta pada sosok bernama Madame Elodie, kepala sekolah elit di Lyon. Setelah pernikahan yang mengejutkan banyak pihak, Bayu harus beradaptasi dengan lingkungan yang memandangnya sebelah mata. Bukan karena siapa Elodie, tapi karena siapa dirinya. Di tengah rasa cinta dan tekanan sosial yang mencekik, Bayu harus memilih. Bertahan demi wanita yang ia cintai, atau kembali ke Indonesia demi harga dirinya? Namaku Bayu. Lahir dan besar di Kediri, Jawa Timur. Hidupku nggak mewah, tapi cukup buat makan nasi pecel tiap pagi, dan bantu bapak di bengkel kecilnya yang kadang rame, kadang kosong. Aku bukan anak pinter, bukan juga anak bandel. Aku cuma, ya biasa aja. Biasa banget malah. Tapi kadang, nasib orang biasa bisa dibawa ke tempat yang nggak biasa. 3 tahun lalu, aku mutusin buat merantau. Waktu itu umurku baru 26, dan dunia terasa mentok. Gaji serabutan cuma cukup buat beli kuota dan makan Indomie. Lalu temanku, Joko, ngajak aku ikut program penyaluran kerja ke luar negeri. Katanya, Prancis butuh tenaga kebersihan untuk sekolah-sekolah internasional. Prancis? Aku nggak ngerti bahasanya. Tapi bayangin kerja bersih-bersih di negeri Menara Eiffel dan dibayar euro. Jujur aja, mataku langsung ijo. Dengan modal nekat, aku daftar. Setelah pelatihan singkat dan proses yang berbelit-belit, akhirnya aku mendarat di Bandara Lyon. Udara dingin nusuk tulang, beda jauh sama panas Kediri. Tapi di situ, aku mulai hidup baruku. Jadi office boy di sekolah elit bernama Lycée Lumière, internasional tugasnya standar, ngepel, bersihin kaca, buang sampah. Tapi sekolah itu mewah banget. Murid-muridnya anak diplomat, pebisnis, bahkan bangsawan Eropa. Bahasa sehari-hari mereka bukan cuma Prancis, tapi juga Inggris, Jerman, kadang Mandarin. Aku masih sering nyebut bonjour, kayak orang nyanyi dangdut. Tiap hari aku datang paling pagi, pulang paling sore. Kadang aku ngerasa jadi hantu. Ada, tapi nggak dianggap. Tapi aku tahanin. Soalnya setiap akhir bulan, gajiku nyampe 18 juta kalau dikursin. Itu cukup buat kirim uang ke ibu di Kediri dan nyicil renovasi rumah yang atapnya bocor. Lalu, hari itu datang. Hari di mana aku pertama kali benar-benar diperhatiin di tempat itu. Pagi itu aku lagi bersihin lantai aula. Sekolah masih sepi. Di ujung aula, aku lihat seorang wanita masuk. Rambutnya pirang disanggul rapi, pakai blazer hitam, dan rok pensil dengan langkah tegap dan mata yang tajam. Tapi bukan tajam yang menyeramkan, lebih kayak berwibawa. Auranya beda, aku langsung minggir dan tunduk sopan. Bonjour, sapanya lembut. Aku terbata-bata, bonjour madame. Dia tersenyum. Vous êtes nouveau ici? Tanyanya. Aku cuma bisa senyum dan geleng kepala. Lalu dia beralih ke bahasa Inggris. Are you new here? Aku mengangguk. Lega. Yes, madam. Just 3 weeks. Ah, welcome. I'm Elodie Laurent, headmistress. Kepala sekolah? Waduh, aku makin kikuk. Tapi sejak hari itu, entah kenapa, Madame Elodie mulai sering menyapaku. Kadang cuma senyum, kadang tanya kabar, kadang nanyain kampung halamanku. Mungkin karena dia pernah ke Indonesia katanya, ke Bali sekali, dan katanya dia suka nasi goreng pedas. Lucunya, aku jadi nunggu-nunggu momen dia lewat. Senyumnya kayak sinar matahari pagi di musim dingin. Hangat tapi singkat. Kawan OB yang lain suka godain aku. Wah, Bayu disenyumin kepala sekolah tuh. Siap-siap jadi menantu bule. Aku cuma ketawa. Mana mungkin. Dia itu ibarat langit. Aku cuma debu di sepatu murid-muridnya. Tapi anehnya, semakin hari, semakin sering kami ngobrol. Elodie bukan tipikal wanita bule yang arogan. Dia justru suka dengerin aku cerita. Tentang sawah di Kediri. Tentang ibu yang suka masak lodeh. Bahkan, tentang mimpi masa kecilku jadi guru. Waktu berlalu, aku masih OB.
Dia masih kepala sekolah. Tapi entah kenapa, dunia kami mulai terasa lebih dekat. Dan di sanalah semua ini dimulai. Dari pel lantai dan senyuman yang tak terduga, takdirku mulai ditulis ulang. Hari-hariku di sekolah mulai berubah sejak kedekatanku dengan Madam Elodie. Bukan karena aku naik jabatan atau dapat bonus. Bukan. Aku tetap OB. Tapi tiap kali dia lewat dan menyapa, rasanya dunia kayak berhenti sebentar. Bayangin aja, seorang kepala sekolah bule dengan gaya rapi dan elegan, nyapa OB dari Kediri dengan tulus. Bukan basa-basi, tapi beneran peduli. Kadang dia tanya, "How's your mom in Indonesia?" Atau sesekali bawa kue kecil dan bilang, "Try this Bayu, my favorite." Awalnya aku kira dia cuma bersikap baik, tapi makin lama, makin banyak hal kecil yang bikin aku mikir, ini kok beda ya? Pernah suatu sore, aku lagi bersihin ruang baca. Elodie masuk sambil bawa 2 gelas kopi. Dia duduk di kursi pojok dan memanggilku. "Bayu, come, you work too hard." Aku kaget. Aku OB, disuruh duduk sama kepala sekolah. Tapi, "Madam, I still clean." She smiled. 5 minutes, sit. Aku duduk. Jantungku deg-degan. Tanganku gemetar pegang gelas kopi. Dia lalu mulai cerita tentang hidupnya. Tentang perceraiannya 2 tahun lalu. Tentang anaknya yang tinggal di Kanada. Tentang rasa sepi yang aneh meskipun hidupnya terlihat lengkap. Aku cuma diam. Dengerin. Terkadang, katanya sambil memandang jendela, kesepian datang. Dari tempat yang ramai, aku nggak tahu harus jawab apa. Jadi aku bilang pelan, "Saya juga gitu, Madam." Dia menoleh. Mata kami bertemu. Sekejap, tapi tatapan itu dalam dan hangat. Sejak saat itu, kami jadi lebih sering ngobrol. Kadang di taman sekolah saat jam istirahat. Kadang saat dia mampir ke dapur buat ambil teh dan sengaja nyari aku. Teman-teman OB mulai usil, tapi aku cuek. Karena hatiku mulai aneh. Aku tahu, cinta itu urusan hati. Tapi cinta juga kadang enggak logis. Dia kepala sekolah. Aku cuman OB. Dia lulusan Sorbonne, aku lulusan SMA negeri di Kediri. Dia naik mobil BMW, aku naik sepeda butut hasil beli bekas. Tapi di tengah semua itu, kami tertawa pada hal yang sama. Kami nyambung. Puncaknya terjadi di hari ulang tahunku. Aku nggak bilang siapa-siapa. Tapi Elodie tiba-tiba datang ke pantry dan kasih aku kue kecil dengan lilin 1. "Happy birthday, Bayu." Aku bengong. "How do you know?" She smiled. I asked the HR. Hatiku. Yes. Rasanya kayak ada yang ngasih pelukan dari jauh. Aku tiup lilinnya dengan mata berkaca-kaca. "Make a wish," katanya. Dalam hati aku bilang, semoga bisa terus dekat sama Madam Elodie. Tapi semua ini bikin pikiranku kacau. Aku takut. Takut berharap terlalu tinggi. Takut dunia mempermalukanku. Tapi lebih dari itu, aku takut benar-benar jatuh cinta. Dan yang lebih menakutkan, aku sadar aku udah terlanjur jatuh. Suatu malam, aku curhat ke Tegar, teman sekamarku sesama TKI. Dia kerja di restoran Indonesia di pusat kota Lyon. "Lu gila, Yu? Jatuh cinta sama kepala sekolah?" Katanya kaget. "Aku nggak minta, Gar. Tapi rasanya enak, bro. Rasanya kayak dimengerti." Tegar diam sebentar, lalu bilang, "Hati-hati, Yu. Dunia mereka beda. Kalau lu nggak kuat mental bisa hancur." Aku cuma senyum. Karena entah kenapa, meskipun aku tahu dunia kami beda, aku masih pengen bertahan di dalamnya. Dan itulah awal dari perasaan tak terduga yang muncul dari tatapan tak sengaja. Perasaan yang mulai tumbuh, diam-diam, tapi makin kuat tiap harinya. Hari itu cuaca Lyon sedang suram. Hujan turun rintik-rintik dari pagi, membuat jendela-jendela sekolah mengembun dan lantai aula tempat aku ngepel jadi sedikit licin. Tapi hatiku justru cerah, karena semalam Elodie mengajakku makan malam di sebuah restoran kecil yang katanya punya memori istimewa buatnya. Restoran itu terletak di gang kecil, tersembunyi dari jalan besar. Penerangannya hangat, musiknya lembut,
dan suasananya seolah membawa kami keluar dari dunia nyata. Kami duduk berhadapan, dan untuk pertama kalinya aku merasa setara. Bukan OB dan kepala sekolah, tapi dua orang yang saling memandang, saling bicara, dan saling menikmati kebersamaan. Kami makan perlahan. Aku memesan ayam panggang bumbu rosemary, karena itu satu-satunya menu yang aku tahu cara bacanya. Elodie tertawa waktu pelayan datang, dan aku salah sebut vin rouge, jadi vin rude. Setelah makan, kami jalan kaki menyusuri trotoar basah. Elodie menggenggam lenganku, tak ada payung, hanya mantel tipis dan kehangatan aneh yang menempel di dada. Lalu di ujung jembatan kecil yang melintasi sungai Rhone, ia berhenti. "Bayu," aku menoleh. "I don't want to just be your friend," katanya pelan. Aku bengong, tak mengerti arah pembicaraannya. Dia merogoh saku mantelnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru biru. Saat dia membukanya, aku tak percaya mataku. "Will you marry me?" Dunia seakan berhenti. Sungai di bawah kami tetap mengalir, angin tetap berhembus, tapi aku tak mendengar apa-apa. Hanya detak jantungku yang makin cepat dan wajah Elodie yang terus menatap penuh harap. Aku, siapa aku? OB, anak kampung dari Kediri. Bahkan visaku cuma tinggal 1 tahun lagi. Apa benar aku pantas? Tapi rasa sayang yang tumbuh perlahan, perhatian yang dia beri tanpa menghakimi, semua itu terasa nyata. Tak dibuat-buat. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya sedang dicintai, tapi dihargai. Aku angguk. "Yes, I will." Elodie langsung memelukku. Di tengah hujan dan trotoar basah, kami berdua tertawa dalam pelukan yang canggung tapi tulus. Orang-orang yang lewat menatap kami. Mungkin heran, mungkin iri, mungkin juga bingung. Tapi kami tidak peduli. Keesokan harinya, gosip langsung beredar. Di kantin sekolah, aku bisa merasakan bisikan-bisikan pelan saat aku lewat. Ada yang senyum mengejek, ada yang menatap iba, dan ada yang terang-terangan sinis. "Gila, si OB itu nikahin kepala sekolah? Dia pasti punya sesuatu yang besar, hahaha. Apa dia pakai pelet dari Indonesia ya?" Aku cuma senyum. Aku tahu dunia ini akan ramai menghakimi. Tapi aku punya satu alasan buat bertahan. Elodie. Perempuan yang memilihku bukan karena tampang, uang, atau gelar. Pernikahan kami dirancang cepat. Elodie bilang, dia sudah cukup umur untuk tahu apa yang dia mau. Tak perlu resepsi mewah. Cukup surat nikah, janji setia, dan hati yang tulus. Tapi, sebelum hari pernikahan, aku mendadak ragu. Malam itu, aku duduk di depan laptop dan video call ibuku. "Bu, Bayu mau nikah." Ibu terdiam. "Sama siapa?" "Orang Prancis. Kepala sekolah tempat Bayu kerja." Lama tak ada suara. Lalu ibu berkata, pelan, "Kalau kamu yakin dia baik, ibu ikut senang. Tapi jangan lupa siapa kamu. Jangan lupakan tanah kelahiranmu." Aku mengangguk. Walau di dalam hati ada gemuruh yang tak bisa dijelaskan. Antara bahagia dan takut. Antara percaya dan gelisah. Hari H, aku mengenakan jas sederhana pinjaman. Elodie memakai gaun putih polos tanpa kerudung. Rambutnya disanggul, rapi, bibirnya merah muda, dan matanya berkaca-kaca. Kami menandatangani surat pernikahan di sebuah gedung pemerintahan kecil. 2 saksi Elodie yang ikut adalah guru-guru senior yang aku bahkan belum kenal namanya. Tak ada gamelan, tak ada salam tempel, hanya cium pipi kiri kanan dan peluk pelan. Setelah itu, kami pulang. Dan tiba-tiba, hidupku tak sama lagi. Aku bukan lagi OB, tapi suami kepala sekolah. Namun apa artinya sebuah status? Kalau dunia tempatku berdiri masih tetap merasa aku tak layak. 1 bulan setelah menikah, aku masih merasa seperti tamu di kehidupanku sendiri. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Di kantor catatan sipil Lyon, hanya ada kami berdua dan 2 saksi. Nggak ada pesta, nggak ada gamelan, bahkan tak ada keluarga. Dari Indonesia yang datang, aku cuma bisa kirim foto ke ibu di Kediri lewat WhatsApp, dan beliau balas dengan stiker Alhamdulillah dan emot nangis.
hari-hari setelah itu. Jujur aja, rasanya kayak mimpi. Aku tinggal di rumah Elodie, sebuah apartemen elegan bergaya klasik Eropa di distrik 6 Lyon. Setiap sudut rumah itu seperti diambil dari majalah desain interior. Ada rak buku tinggi yang menjulang ke langit-langit, lukisan cat minyak di dinding, lampu gantung kristal, dan aroma lilin lavender yang selalu menyala. Tapi aku masih merasa jadi OB. Aku masih suka nyuci piring sendiri, masih kikuk duduk di sofa mahal, dan kadang tanpa sadar masih bilang permisi saat lewat di lorong rumah sendiri. Elodie bilang, "Bayu, this is your home too." Tapi entah kenapa, aku merasa bukan. Apalagi saat kami mulai sering diundang ke acara sosial. Di pesta komunitas sekolah, kami datang berdua. Para tamu berdiri memegang gelas anggur, membicarakan politik Eropa, novel Prancis, dan opera. Aku berdiri di pojok, diam senyum-senyum tanpa ngerti apa yang mereka omongin. "Who's that with Elodie?" bisik seorang wanita. "Her husband, I heard. Indonesian." "Oh, I thought he was the driver." Aku pura-pura nggak dengar. Tapi telingaku panas, dadaku sesak. Di mobil pulang, Elodie menggenggam tanganku. "I'm sorry for tonight," katanya. Aku senyum, tapi dalam hati aku bertanya, apakah aku emang pantas ada di dunia ini? Yang lebih berat lagi adalah keluarganya. Ibunya Elodie, Madame Claudine, datang dari Paris khusus untuk makan malam bersama kami. Perempuan tua berambut perak itu tampil anggun, pakai kalung mutiara dan parfum yang aromanya mahal banget. Sepanjang makan malam, dia bertanya dalam bahasa Prancis yang cepat. Aku hanya bisa jawab dengan senyum atau lirikan panik ke Elodie. Akhirnya Elodie nyambungin, "Mother asked if you have plans to continue your study." Aku angkat bahu. "Maybe someday." Claudine mengangkat alisnya. Lalu pelan-pelan, dengan suara datar dia bilang, "Elodie always had such high taste. This is a surprise." Aku paham, gak perlu penerjemah. Itu bentuk halus dari, "Kamu gak cocok buat anak saya." Aku telan ludah. Air putih di gelasku mendadak pahit. Setelah malam itu, hubungan kami mulai kerasa berat. Elodie masih baik. Tapi aku tahu, dia mulai lelah menjelaskan ke teman dan keluarganya tentang siapa aku. Dia mulai menyuruhku belajar bahasa Prancis lebih serius. Mulai nitipin bacaan. Mulai nyuruh aku berpakaian lebih formal kalau mau ikut dia ke acara. "Aku ini suamimu atau muridmu, El?" Tanyaku suatu pagi, setengah bercanda. Dia cuma menatapku sebentar, lalu jawab, "I just want them to see the best version of you." Tapi siapa them? Dan kenapa aku harus jadi versi terbaik untuk orang yang bahkan tak peduli padaku? Aku mulai rindu ngobrol pakai bahasa Jawa. Rindu makan tahu petis. Rindu bercandaan receh sama temen TKI. Di rumah, aku hidup dengan aturan yang tak kutulis. Tak boleh duduk terlalu selonjor. Tak boleh bicara keras. Tak boleh nonton sinetron di YouTube pakai volume besar. Aku merasa seperti bayangan. Seperti tempelan di dunia Elodie, yang penuh aturan dan citra. Malam-malam, aku mulai tidur lebih lama di balkon, ngeliat langit dan lampu kota. Kadang ngobrol lewat video call dengan Tegar, temen TKI-ku yang sekarang kerja di Paris. "Lu bahagia nggak, Yu?" tanya dia sekali waktu. Aku diam lama. Lalu jawab, "Aku sayang Elodie, tapi aku nggak tahu. Aku sayang diriku sendiri nggak, ya?" Dan disitulah aku sadar, menikah dengan orang beda dunia bukan cuma soal cinta, tapi juga soal bertahan di dunia yang bukan punyamu. Pernikahan kami belum genap 6 bulan, tapi hatiku mulai lelah. Bukan karena aku tak cinta Elodie, aku masih mencintainya, dalam-dalam. Tapi rasanya, cinta kami seperti perahu kecil yang hanyut di tengah samudra asing. Kapalnya masih utuh, tapi anginnya makin kencang. Dan aku makin goyah berdiri di atasnya. Hari-hari jadi terasa seperti ujian. Aku bangun pagi dengan rasa tegang. Bukan karena pekerjaan, tapi karena tak tahu wajah macam apa yang akan kutemui hari itu. Kadang Elodie, hangat dan lembut,
Tapi di lain waktu, ia seperti orang asing yang memandangku dengan kekecewaan. "Apa kamu sudah daftar kursus bahasa Prancis itu, Bayu?" tanyanya saat sarapan. "Belum, aku masih nyari waktu yang cocok. Kamu sudah 6 bulan di sini. Sampai kapan kamu mau sembunyi di balik aku nggak ngerti bahasa?" Aku terdiam. Roti di piringku tiba-tiba hambar. Aku tahu dia benar. Tapi nada bicaranya berubah. Seolah aku jadi tugas, bukan pasangan. Hari demi hari, kami semakin sering bersilang pendapat. Masalah kecil jadi besar. Salah paham makin sering terjadi. Puncaknya terjadi malam Sabtu, ketika aku memutuskan pergi keluar bertemu Tegar dan teman-teman TKI lainnya. Kami berkumpul di apartemen sempit, makan nasi bungkus sambal teri yang mereka masak sendiri, nonton video lucu dari Indonesia, dan tertawa bebas. Aku merasa hidup lagi. Tapi saat aku pulang pukul 11 malam, Elodie sudah berdiri di ruang tamu. Wajahnya tegang. "Kamu kemana?" "Ngobrol sama teman." Tegar ngajak kumpul. "Kenapa kamu nggak?" "Bilang, aku kirim pesan." Dia mengangkat ponsel. "Tak ada pesan." Aku langsung teringat, ponselku lobat tadi sore. "Kamu tidak tahu aku khawatir?" Katanya pelan, tapi dingin. "Maaf, aku cuma butuh ketemu orang yang ngerti aku." "Orang yang ngerti kamu?" Elodie menatap tajam. "Jadi sekarang aku tidak mengerti kamu?" Aku menunduk. "Aku nggak bilang begitu, tapi maksudmu begitu." Sunyi menyelimuti ruangan. Hanya terdengar denting jam dinding dan napas kami yang mulai meninggi. "Aku bukan boneka yang bisa kamu bentuk sesukamu, El," kataku akhirnya. Dia tertawa kecil. "Kamu pikir aku bentuk kamu? Aku hanya ingin kamu jadi lebih baik." Tapi, dengan memaksa, dengan menilai semua langkahku salah, "Aku ingin kamu pantas berdiri di sampingku." Itu kalimat yang membuatku meledak. "Aku ini suamimu atau proyek sosialmu, El? Apa kamu nikahi aku karena cinta? Atau karena kamu pikir bisa menyelamatkanku dari dunia ketiga?" Wajahnya memucat. "Itu tidak adil, Bayu. Yang tidak adil itu, aku harus hidup seperti orang lain. Jadi siapa yang kamu mau, demi bisa diterima di duniamu. Padahal kamu nggak pernah mau mencoba ngerti duniaku." Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku juga. Aku marah, sedih, hancur. Malam itu, aku keluar dari apartemen, tanpa membawa apa-apa, kecuali jaket dan ponsel. Aku kembali ke tempat lama, asrama kecil di belakang sekolah. Tempat dulu aku tinggal bersama OB lainnya. Ruangannya sempit, ranjangnya berderit, tapi disinilah aku merasa bisa bernapas. Esoknya, Elodie kirim pesan. Panjang. Katanya dia minta maaf. Dia juga bingung. Dia cuma ingin aku diterima. Dia tak bermaksud menekan. Tapi aku tahu, cinta, kami tersesat di antara ekspektasi dan realita. Selama seminggu aku tak kembali. Aku kerja serabutan bantu restoran milik kenalan Tegar. Kupikirkan semuanya. Pernikahan kami. Diriku sendiri. Masa depanku. Apakah aku harus bertahan demi cinta yang mulai terasa sesak? Ataukah aku harus pergi sebelum aku kehilangan diriku sepenuhnya? Dan disinilah aku berdiri, di persimpangan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. 2 minggu aku tinggal di kamar asrama tua di belakang sekolah. Rasanya seperti kembali jadi diriku yang dulu, yang tidak diminta untuk berubah, yang tidak diukur dari cara duduk atau pilihan kata. Meski ranjangnya keras dan heaternya sering mati, aku merasa tenang. Setiap pagi aku bangun, duduk di depan jendela kecil berembun, dan menatap gedung sekolah tempat segalanya dimulai. Di situ, aku bisa dengar tawa siswa, langkah kaki guru, dan sesekali, suara Elodie di kejauhan. Tapi aku tidak berani muncul. Takut menambah luka. Takut melihat wajahnya yang kecewa. Takut, kalau aku masih berharap semuanya bisa kembali. Seperti dulu, suatu siang Elodie datang ke asrama. Tanpa makeup, dengan rambut digerai dan wajah yang tampak lelah. Dia berdiri di depan pintu kamarku, membawa sekotak makanan dan jaketku yang pernah kutinggalkan. "Kamu kelihatan kurusan," katanya pelan. Aku hanya menunduk. "Maaf, untuk semuanya. Aku pikir aku melakukan yang terbaik. Tapi ternyata,
Aku melukaimu. Aku menarik napas dalam. Aku bukan boneka yang bisa kamu bentuk, El. Aku bukan peliharaan. Aku tahu, katanya. Dan aku baru sadar aku terlalu ingin kamu cocok dengan hidupku, sampai aku lupa siapa kamu sebenarnya. Aku melihat wajahnya. Ada kesedihan di sana, tapi juga ketulusan. Untuk pertama kalinya dia benar-benar mendengarkan. Tapi aku juga salah, lanjutku. Aku pikir cinta cukup. Tapi ternyata, dua orang dari dunia yang sangat berbeda butuh lebih dari sekadar cinta. Kita butuh jembatan. Dan jembatan itu gak bisa dibangun kalau salah satu dari kita dipaksa melepaskan dirinya. Elodie duduk di bangku kayu depan kamar. Lama kami diam. Aku tanya sesuatu ya, kataku. Ya, kenapa kamu nikahin aku, El? Dia menatapku. Karena kamu membuatku merasa hidup. Kamu bukan seperti pria-pria di sekelilingku. Kamu apa adanya, jujur, dan hatimu bersih. Tapi kalau begitu, kenapa kamu pengen aku berubah jadi kayak mereka? Dia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku takut mereka nggak akan pernah nerima kamu. Dan aku terlalu lelah menjelaskan. Aku mengangguk. Aku ngerti. Tapi luka di dalamku sudah telanjur menganga. Aku capek, El. Capek jadi simbol eksotisme buat teman-temanmu. Capek jadi orang yang harus selalu dibentuk agar pantas tampil di acara sosialmu. Aku pengen jadi diriku sendiri. Dan kalau jadi, diriku sendiri itu nggak cukup buat duniamu, ya mungkin kita memang nggak cocok. Wajahnya seperti tertampar, tapi dia tidak marah. Aku tidak akan memaksa kamu pulang. Tapi tahu saja, rumah kita selalu terbuka untukmu. Dia pergi, meninggalkan kotak makanan, dan sekeping hati yang masih menungguku di dalam rumah itu. Malamnya, aku duduk di dapur asrama. Tegar datang dan duduk di seberangku. Lu yakin gak mau balik? Tanyanya. Aku menggeleng. Gue baru sadar, Gar. Cinta itu bukan cuma soal perasaan, tapi juga soal ruang. Dan gue gak punya ruang di dunia, Elodie. Tegar mengangguk. Kalau gitu, sekarang waktunya lu bangun ruang buat diri lu sendiri. Dan kalimat itu menghantam seperti palu. Besoknya, aku menghubungi kenalan TKI di Paris yang punya usaha catering. Dia bilang, butuh orang untuk bantu dapur dan distribusi makanan. Gajinya nggak besar, tapi cukup buat hidup dan belajar mandiri. Apa kamu yakin mau mulai dari nol lagi? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Lebih baik mulai dari nol sebagai diri, sendiri, daripada hidup tinggi sebagai bayangan orang lain. Hari itu aku angkat koper. Isinya sedikit, baju hangat, 2 potong batik, dan foto kecil ibu yang selalu kubawa. Tak ada kemewahan, tapi ada keputusan. Aku bukan peliharaan siapapun. Aku Bayu, anak Kediri, suami Elodie. Tapi yang paling penting, aku manusia utuh, yang tak ingin kehilangan dirinya sendiri, demi cinta yang menyamar sebagai pengorbanan. Paris dingin, tapi rasa di dadaku lebih dingin lagi. Sudah 2 bulan sejak aku pindah ke ibu kota. Sekarang aku tinggal di kamar kecil lantai 2, di atas dapur catering milik Pak Imam, orang Indonesia yang sudah 15 tahun tinggal di Prancis. Pekerjaanku, bantu masak, antar makanan ke kedutaan, dan sesekali nyuci panci. Penghasilanku jauh dari dulu saat tinggal bersama Elodie, tapi anehnya aku merasa lebih hidup. Setiap malam, aku tidur dengan rasa tenang. Tak ada tekanan berpura-pura jadi siapa. Tak perlu jas mahal atau kata-kata diplomatis. Aku bisa pakai kaos oblong, ngobrol pakai bahasa Jawa, dan tertawa lepas tanpa khawatir dianggap kampungan. Tapi hidup selalu punya cara mengguncang ketika kita mulai merasa stabil. Suatu malam, aku membuka WhatsApp. Ada pesan suara dari Mbak Reni, tetanggaku di Kediri. Bayu, ibumu masuk rumah sakit, nak. Tumben-tumbenan dia pingsan waktu nyapu halaman. Udah dibawa ke RS daerah, tapi katanya butuh dirujuk. Uang udah kami bantuin patungan, tapi kalau bisa kamu cepet pulang, ya. Ibumu nanyain kamu terus. Dunia runtuh. Aku segera kirim uang seadanya ke Mbak Reni dan video call ke rumah. Ibu terbaring lemah.
Matanya sayu tapi senyumnya tetap hangat waktu lihat wajahku di layar. "Bayu, kabarmu sehat, Nak?" katanya pelan. Air mataku jatuh. "Maaf, Bu, Bayu belum bisa pulang sekarang." "Ndak apa, Nak. Yang penting kamu jaga dirimu. Ibu kuat kok. Nggak usah mikirin ibu terus." Tapi aku tahu ibu bohong. Beliau rindu. Beliau butuh aku. Sejak malam itu, pikiranku kacau. Pulang. Berarti aku kembali ke tanah kelahiranku. Mungkin buka usaha kecil, jaga ibu, dan mulai lagi dari nol. Tapi hatiku masih menggantung di Lyon, di Elodie, di ikatan yang belum sepenuhnya selesai. Di sisi lain, aku mulai merasa punya tempat di Paris. Lingkungan TKI di sini hangat. Mereka menyambutku sebagai saudara. Aku bahkan ditawari peluang buat ikut buka kedai makanan Indonesia di pinggir kota. Tapi semua itu belum cukup buat menenangkan luka yang menganga di antara masa lalu dan masa depan. Lalu, sebuah pesan masuk. Dari Elodie. "I heard about your mother. I hope she gets well soon. If you need anything, let me know." Aku baca. Pesan itu berkali-kali. Ada kehangatan, tapi juga jarak. Kami masih terhubung, tapi tak lagi saling memiliki. Aku tak balas pesannya. Aku hanya menatap layar dan bertanya pada diriku sendiri. Siapa yang sebenarnya sedang kutunggu? Cinta yang dulu, atau panggilan tanah yang tak pernah meninggalkanku? Minggu sore, aku duduk di taman kecil dekat stasiun Gare de Lyon. Di bangku, sebelahku duduk Pak Imam sambil menyeruput kopi hitam. "Kamu kelihatan kayak orang yang lagi mau ngelepas sesuatu," katanya sambil senyum. Aku angguk pelan. "Aku bingung, Pak. Antara pulang dan bertahan." Pak Imam menatapku. "Bayu, hidup itu bukan soal kemana kamu pergi, tapi siapa yang kamu bawa dalam hati. Kalau kamu pulang karena takut, kamu akan nyesel. Tapi kalau kamu bertahan tanpa arah, kamu juga akan hancur." Aku menatap langit Paris yang mendung. Aku cuma pengen jadi anak yang baik buat ibuku dan jadi manusia utuh buat diriku sendiri. Pak Imam menepuk pundakku. "Kalau gitu, sekarang tanya dirimu. Siapa yang paling butuh kamu hari ini? Dia yang mengikatmu kemarin? Atau dia yang melahirkanmu ke dunia?" Pertanyaan itu terus terngiang di kepala sampai malam tiba, dan akhirnya aku memutuskan. Besok pagi aku akan membeli tiket pesawat. Ke Indonesia. Ke Kediri. Ke pelukan ibu yang tak pernah menuntutku jadi siapapun. Aku tidak tahu apakah suatu hari nanti aku akan kembali ke Prancis. Aku tidak tahu apakah Elodie dan aku masih punya masa depan. Tapi yang pasti, aku memilih untuk pulang. Bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa rumah bukan sekadar tempat. Ia adalah panggilan yang tak pernah berhenti menggema dalam dada. Pesawat dari Paris mendarat di Surabaya pukul 9 pagi. Udara tropis langsung menyambut wajahku yang sudah terbiasa dinginnya Eropa. Peluh menetes di pelipis, tapi entah kenapa, rasanya nyaman. Bau tanah, suara klakson, obrolan berbahasa Jawa. Semua terasa seperti pelukan panjang dari dunia yang tak pernah benar-benar kulepas. Dari bandara, aku naik bus ke Kediri. Sepanjang jalan aku diam. Menatap sawah, warung pinggir jalan, dan motor berboncengan 3. Hal-hal yang dulu kuanggap biasa, kini terasa berharga. Sampai akhirnya aku tiba di rumah. Rumah yang sama, dengan genteng baru hasil uang kiriman bulan-bulan lalu. Di depan pintu, ibu berdiri pakai daster biru kesayangannya. Wajahnya pucat, tapi senyumnya hangat. Waktu aku melangkah masuk, dia memelukku lama. Tak ada kata, hanya peluk dan air mata. Hari-hari berikutnya aku habiskan di samping ibu. Menemaninya, makan, minum obat, cerita soal kehidupan di Prancis. Kadang aku cerita tentang Elodie, tentang bagaimana aku sempat merasa tinggi, lalu jatuh, tentang cinta yang indah tapi juga rumit. Ibu hanya mengangguk, mendengarkan tanpa menghakimi. Kadang cinta memang bukan soal bertahan, Nak, tapi soal bagaimana kamu bisa tetap jadi dirimu sendiri.
katanya sambil mengusap tanganku. 3 bulan, kemudian aku mulai buka usaha kecil di dekat rumah. Warung kopi dan jajanan ringan dengan nama Kediri Kopi. Modalnya dari sisa tabungan, ditambah pinjaman kecil dari Pak Imam di Paris yang tetap rajin kirim kabar. Usahaku sederhana, tapi tiap gelas kopi yang kusajikan terasa punya cerita. Kadang ada pelanggan yang nanya, "Kamu dulu kerja di mana, Mas?" Aku senyum. Pernah jadi OB di sekolah internasional, terus pernah jadi suami kepala sekolah di Lyon. Mereka tertawa, kira itu bercanda. Dan aku pun ikut tertawa, karena mungkin kisahku memang seperti dongeng yang tak punya akhir bahagia, versi kartun. Tapi justru disitulah maknanya. Suatu sore saat aku lagi nyapu depan warung, HP-ku berbunyi. Dari Elodie. Pesan pendek saja. I hope you're doing well. I passed by our old bench today. It still feels like you're there. Aku baca pesan itu lama. Ada getar, tapi tak lagi ada luka. Aku balas. I'm doing fine. Thank you for everything. I'll always be grateful for our time. Tidak ada janji kembali. Tidak ada rencana lanjut. Hanya ucapan terima kasih. Dan rasa lega bahwa semua telah menemukan tempatnya. Aku tak menutup kemungkinan. Suatu hari nanti aku ke Perancis lagi. Mungkin untuk liburan. Mungkin untuk urusan kerja. Tapi bukan sebagai suami dari siapa. Bukan sebagai OB, bukan pula sebagai pelarian, melainkan sebagai Bayu. Anak Kediri yang pernah dicintai seorang wanita luar biasa, tapi akhirnya memilih pulang. Untuk menemukan dirinya sendiri. Dan di balik secangkir kopi, senyuman pelanggan serta pelukan ibu, aku tahu, aku tidak gagal. Aku hanya mengambil jalan tengah, di antara dua dunia yang tak pernah benar-benar bisa kugabungkan.